Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Di awal pernikahan kami, saya mengalami satu berat karena waktu dia berangkat mendorong gerobak, waktu di awal dia jualan keliling itu saya tidak tega lihatnya. Jadi setiap dia berangkat keluar mendorong gerobak, saya masuk kamar biar saya nggak lihat. Itu hal yang sulit bagi saya karena untuk menerima dia lihat kerja kerasnya itu bagi saya sangat berat sekali. Kami menikah di awal Oktober 1994. Kami benar-benar dimulai dari tidak punya apa-apa ya. Kami berangkat dari Jawa. Saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja, satu tas sama satu radio kecil yang dibawain oleh ibu saya. Kemudian bulan berikutnya, kemudian saya hamil. Dan hal itu membuat saya pengen pulang ke rumahnya ibu saya, tapi suami saya terus mengajak saya untuk terus bersama-sama. Kemudian begitu lahir anak saya yang pertama, saya melihat bahwa belum ada perubahan yang signifikan bagi usaha atau pekerjaan suami saya. Habis itu saya berpikir bahwa saya harus membantu dia atau mendapatkan penghasilan tambahan. Saya katakan bahwa saya akan ikuti kamu kemana saja kamu pergi dan saya akan dukung apa yang kamu lakukan untuk keluarga. Waktu itu saya harus
membantu dia bekerja ya, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, membantu dalam jualan. Terus kemudian saya juga mikir saya harus mendapatkan uang tambahan. Akhirnya saya berunding bahwa saya boleh tidak diizinkan untuk bekerja, saya bilang gitu, bekerja di luar rumah yang bisa membantu untuk mendapatkan tambahan untuk beli susu anak saya waktu itu. Akhirnya saya dapat dikasih teman pekerjaan, yaitu menjaga bengkel Vespa di daerah Tarakan, jadi di Pulau Tarakan di daerah Sanglah itu. Pernah ngalami rasanya kayak aduh capek deh gitu loh, capek ngikuti suami, capek harus membantu suami dalam hal dia bekerja atau mengembangkan usaha, itu kadang capek ya, capek terus. Tapi saya menyadari bahwa saya harus punya peran terhadap keluarga, yaitu membantu suami. Akhirnya saya berkeputusan untuk ikut bersama-sama dengan dia dalam segala hal, dalam hal susah, senang, saya harus bersama-sama dengan dia untuk mendukung setiap keputusan yang dia kerjakan, saya dukung sepenuhnya. Pada waktu itu kasusnya karena suami saya pada awalnya itu kerja di jualan di emperan, kemudian masuk ke stand itu kan butuh tenaga, sedangkan saya waktu itu kerja ikut orang ya, ikut kerja di bengkel Vespa yang milik teman saya itu. Kemudian saya sama suami, dah kamu ikut bantu kerja aja, bantu kerja di depot gitu. Tapi saya mikir kalau cuman bantu kerja di depot kan istilahnya penghasilannya cuma satu dari suami saja, tapi kalau saya ikut bantu kerja diikut orang, artinya kan saya mendapatkan penghasilan yang dua. Jadi dari hasil gaji saya sama dari suami saya. Tetapi pada waktu itu saya benar-benar eyel-eyelan ya, saya sampai ribut sama suami, saya tetap harus bekerja, saya bilang begitu. Akhirnya suami bilang wes, akhirnya saya dibawa ke Gembala KM. Di KM itu saya dinasehati oleh Ibu Gembala KM, diarahkan bagaimana menjadi istri, bagaimana mendukung suami untuk bekerja bersama-sama. Kemudian dengan berat hati saya harus ngikutin apa yang disarankan oleh Gembala KM, bahwa saya harus mendukung suami, meskipun kadang bagi saya itu sangat berat karena waktu itu saya belum bisa menundukkan diri sepenuhnya kepada suami. Jadi saya sampai ada gesekan-gesekan yang membuat saya sangat-sangat tidak enak sekali. Tapi puji Tuhan, saat-saat itulah saya belajar bagaimana saya sebagai seorang istri harus menundukkan diri, bagaimana sebagai seorang istri harus mendukung suami, untuk mensupport suami, karena saya sadar bahwa tanpa dukungan saya, tanpa dukungan seorang istri, suami tidak bisa maksimal dalam mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawabnya.
keluarga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siap-siap dulu nih. Wah, Nana bagus ya gambarnya. Apa kabar Bu Sinta? Halo Bu Foni, puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Yes, yang penting sehat. Work from home tambah sehat. Betul. Wah, anak-anak gimana? Sehat semua? Anak-anak juga sehat. Mereka bahkan semakin suka makan kayaknya di rumah itu. Iya. Work from home, school from home. Iya, Terus betul. jadinya kamar, ruang tamu, Betul. dapur lagi. Bolak-balik gitu ya? Heeh. Tapi yang Iya, penting iya. sehat kan semua. Iya, oke. Sehat. Iya. Bu Ina gimana wajahnya nih? Puji Tuhan. Tapi tadi Bu Sinta kayaknya happy banget gitu ya. Agak happy gitu ya. Happy dia. Saya suntuk loh Bu. Ah, kenapa? Habis anak-anak belajar di rumah, aduh. Itu sesuatu hal yang baru, pengalaman yang baru. Biasanya kan cuma tinggal terima, mana PR-nya, ini Mi gitu loh. Ini kan semua kita mesti Download temani, dulu, kita mesti semua. Aduh. ngajarin dulu, nyiapin semuanya, bahan-bahannya, Memang gak gampang loh Bu. gitu ya. Biarlah cepat berlalu ya. Biar cepat berlalu. Baru ngerasa ya hari-hari ini ya, ternyata cuman satu anak di rumah atau dua anak udah pusing. Apalagi kalau ibu guru di sekolah ya. Iya ya Bu ya, diberkati lah Ibu, para Ya guru-gurunya ya. betul, jadi kan kita udah ngerasa nih, aduh gimana ya kalau ibu guru ya 20 anak, aduh gitu ya. Kita cuman dua aja udah, capek deh. Hey, shalom, apa kabar? Ya, aduh, ayo, yuk, sini yuk. Kue apa itu, Fen? Aduh, enaknya ini. Enak sekali. Ada buah, pokoknya yang sehat-sehat deh kudapannya ini. Kita kan di rumah terus ya, anak-anak minta makan, suami minta makan. Kita harus pinter-pinter, kreatif, yang murah, sehat, tapi masuk terus. Mantap, Ya, Jangan betul lapar dulu ya, tuh kita cancel dulu. Ntar kita icip tuh semua ya. Kita icip semuanya. Tapi gimana, Fen? Ngomong-ngomong aku mau curhat nih, aku Kenapa? prihatin banget loh. Anak komsel lo banyak loh yang gak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, gimana ya? Yang lain ngalami gak sih? Ya ada sih. Pastilah kita semua juga ngalamin kayak gitu. Ngomong-ngomong siapa nih yang belum datang nih? Tinggal Bu Oke yang belum iya. datang. Shalom, shalom. Nah, itu dia. Halo, Ci. Panjang umur. Ayo masuk. Ini soalnya tadi ada orang telepon, saya disuruh mampir ke rumahnya, saya dikasih berkat, dikasih pokcoy. Lumayan lah, Wah, hemat puji uang Tuhan, belanja bisa berkat buat Tuhan. masak toh. Nah, itu Lumayan. juga kan yang tempo hari ya yang ikut pelatihan juga di MWM. Kayaknya iya. Oh, ternyata ya kita juga mengajari mereka jauh sebelum ada COVID-19, belum ada corona. Mereka udah diajarin cara bercocok tanam di lahan yang sempit. Sekarang udah menghasilkan. Oh, berguna sekali. Puji Tuhan. Ya, walau dalam keadaan yang sulit, tapi kita percaya bahwa bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Shalom buat warga kerajaan Allah yang ada di rumah.
bisa menghentikan mungkin sesaat segala aktivitas Anda dan kita bisa bergabung bersama mumpung saat ini kita semua ada di dalam rumah, baik itu istri, suami, anak-anak, kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ina dan Ibu Rita udah siap semuanya? Siap Ibu. Mari yuk kita muji Tuhan ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja, dia raja segala raja, dia raja segala raja. Sebentar Ibu Sinta, ini pada duduk, kita berdiri yuk. Oke. Iya, Ya, ayo oke. tambah Yuk. semangat dong. Gimana lah, mau nyanyi juga sayang? Mau ikutan nyanyi? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi ya, tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Gimana Miss? Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayat sini. Tuhan Yesus baik, ho ho ho, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ho ho ho, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Kita dulu kembali, kita akan sembah Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan.
terimalah syukur kami Tuhan Yesus. Thank you God. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi beri pujian bagi Raja kita. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
kasih Yesus. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Sebab perbuatanmu ajaib. Sebab perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Engkau besar, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ku akui Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mengakui Engkau Allah Immanuel bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami juga berdoa walaupun ada tantangan, walaupun ada krisis. Biarlah Tuhan dari mulut mereka hanya keluar ucapan syukur. Biarlah dari mulut mereka hanya keluar bahwa Tuhan adalah baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat seluruh wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada. Mereka sebagai seorang istri, mereka sebagai seorang ibu. Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat, beri mereka hati yang selalu menaikkan ucapan syukur. Untuk mampu mereka melihat bahwa di atas segalanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Roh Kudus Engkau hibur mereka, Roh Kudus Engkau lawat mereka, kuatkan iman mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ada pesan Tuhan lewat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita bisa bertemu kembali dan saya percaya kita punya kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka dan baca Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12 ini merupakan bentuk nyanyian Bani Korah di mana mereka itu begitu berharap dan juga rindu kepada Allah. Jadi kalau kita baca perikop di atasnya dikatakan ini merupakan bentuk kerinduan kepada Allah. Tetapi yang uniknya firman ini ternyata tidak dituliskan sekali. Jika kita temukan dan kita baca, ternyata ada dalam pasal 43 ayat yang kelima mengatakan hal yang sama.
Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, saya percaya bukan cuma sekedar pengulangan, tetapi ini adalah bentuk penekanan yang artinya firman ini harus tertanam dalam hidup kita. Firman ini harus melekat dalam kehidupan kita. Jadi untuk masa-masa saat ini kita tahu bukan hal yang mudah. Pandemi membuat semua keadaan menjadi berubah. Bahkan tadi dikatakan bagaimana anak-anak yang kita lihat cuma beberapa jam, biasanya kita sekarang harus melihat mereka 24 jam. Itu bukan hal yang mudah, dan bahkan mungkin juga karyawan atau pekerja yang biasanya bekerja dari kantor, tetapi sekarang harus bekerja dari rumah. Sesuatu yang berubah ini membuat orang biasanya cenderung tidak nyaman. Dan biasanya rasa tidak nyaman itu membuat orang apa? Panik. Lalu ada perasaan apa? Tertekan dan gelisah. Lama-lama akan timbul rasa cemas. Nah, rasa cemas ini jika diberikan makan, dibiarkan terus-menerus, akhirnya menjadi apa? Ketakutan. Yang terjadi sekarang adalah begitu banyak orang takut akan masa depan. Karena apa? Karena keadaan yang berubah, keadaan yang membuat kita keluar dari zona nyaman. Tetapi kita kembali lagi kepada Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12 mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru, yang artinya itu adalah perintah. Suatu perintah yang harus kita lakukan, di mana Tuhan mau kita berharap dan Tuhan juga mau kita selalu bersyukur. Jadi saat ini saya rindu untuk kita belajar bersama bagaimana kebenaran firman Tuhan ini yang menguatkan kita. Jadi kalau kita gelisah, kita takut, kita khawatir, temukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Temukan sukacita dengan kita membaca firman Tuhan dan temukan kelegaan pada saat kita berdoa. Ya, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini bukan sesuatu yang sederhana yang kita biasa dengar, tetapi ini benar-benar sesuatu yang menguatkan setiap kita. Karena saya rindu untuk kita belajar ada dua hal. Yang pertama dikatakan, tetaplah berharap dan hanya andalkan Tuhan Yesus saja. Karena pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita baca dalam kebenaran firman Tuhan kembali dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan juga menaruh harapan kepada Tuhan. Tapi kalau kita naik sedikit di ayat yang kelima, ini sangat kontras dengan ayat yang ke-7. Ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan yang menjauh dari Tuhan. Saya percaya kita anak-anak Tuhan pasti akan memilih diberkati Tuhan. Ya, karena itu harapkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Nah, pengharapan apa yang kita butuhkan pada saat pandemi saat ini? Berharaplah ide, kreativitas, pewahyuan yang baru. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita di rumah? Bahkan yang terburuk begitu banyak karyawan atau karyawati yang di PHK. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan pewahyuan, hikmat. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita tidak bekerja? Ide, kreativitas, bahkan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, itu akan Tuhan berikan pada saat kita meminta kepada Tuhan. Bahkan yang luar biasa, jika kita lihat saat-saat ini, banyak orang yang bisa melakukan sesuatu atau pekerjaan yang mereka tidak pernah lakukan sebelumnya. Mereka bisa lakukan berjualan hal-hal yang sederhana tetapi bisa memberkati banyak orang. Karena itu saya katakan berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Tuhan itu memberikan sesuatu bahkan apa yang lebih dari kita minta. Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan dikatakan tidak akan pernah sia-sia. Tetap berharap kepada pribadi yang benar-benar memegang masa depan kita, yaitu Bapa yang baik. Pengalaman hidup saya pada saat saya mengalami kecelakaan mobil, saya tidak menelpon Kapolda untuk memohon bantuan atau pertolongan. Karena apa? Kapolda nggak kenal saya.
Saya tahu beliau, tetapi saya juga tidak kenal beliau. Pasti orang pertama yang saya telepon adalah suami saya. Karena saya mengenal dia. Dan dia juga mengenal saya. Karena kami dekat. Kami selalu hidup bersama. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, berarti kita dekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap pada seseorang atau pribadi yang kita tidak dekat dengannya. Karena itu tetaplah dekat dan tetaplah berharap kepada Tuhan supaya kita melihat pertolongannya. Saat-saat sulit seperti apapun yang kita hadapi, jangan andalkan kekuatan sendiri. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Poin berikutnya teman-teman, hal yang sederhana tapi saya percaya ini sangat memberkati setiap kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena mengucap syukur itu adalah bentuk sikap hati kita di mana kita sepakat dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dikatakan ini merupakan kehendak Allah bagi setiap kita. Dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 juga mengatakan, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat yang kita sudah baca tadi, ini merupakan ayat yang meneguhkan setiap kita. Karena Tuhan mengkehendaki setiap kita untuk selalu bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, pandemi yang kita hadapi sudah berbulan-bulan ini membuat orang bahkan bisa lupa mengucap syukur. Karena diikat oleh rasa ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Kita tidak tahu sampai beberapa bulan ke depan kita harus menghadapi keadaan seperti ini. Tetapi dikatakan Tuhan menghendaki setiap kita untuk tetap mengucap syukur. Ada dua kata yang saya mau kita sama-sama mengerti. Jika dikatakan senantiasa, itu berbicara tentang waktu. Yang artinya setiap saat 24 jam terus-menerus mengucap syukur. Baik atau tidak baik, mengucap syukur. Menghadapi anak 24 jam, mengucap syukur. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bersama dengan anak-anak kita. Itu hal yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Segala sesuatu itu berbicara tentang keadaan. Keadaan kita saat ini apakah itu memang tidak membuat kita nyaman? Harus berada dalam rumah, tidak keluar. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dikatakan mengucap syukurlah. Ya, saya percaya pada saat kita mengucap syukur, kita percaya akan pekerjaan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bahkan Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Luar biasa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam setiap saat keadaan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi 2 poin sederhana ya teman-teman yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita pasti akan diberkati dan berikutnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan dan kebaikannya terbukti dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan tadi itu benar banget semuanya gitu ya. Aduh jangan ngobrol terus nih. Ayo. Yuk ini kita sambil ini yuk sambil ya. Ini yang ditunggu dari kudapannya tadi. Ini ya. Yang nah buah aja ya. dulu deh. Oke. Ini mesti wajib nih diicip semuanya nih. Ini produksi anak bangsa. Ya. Loh nanti tak ceritakan loh ya. Itu pasti kaget nanti siapa yang membuat gitu ya. Dipikir udah ini. Ya, masa-masa seperti ini semuanya bisa terjadi. Kayak tadi ya kita ngobrol Ina. Kayak bilang apa sih. Baru masuk minggu pertama aja udah work from home, school from home. Aduh rasanya udah twing gitu kan ya. Udah kalau boleh rambutnya berdiri gitu kan. Rasanya udah bete banget terus mesti gak tahu ngapain. Jujur saya pun waktu minggu pertama juga ngalamin yang sama. Kacau gitu maksudnya.
sampai udah apa yang mau dikerjain bingung, nggak ngerti gitu ya. Sempet juga sampai akhirnya kerja kok jadi sampai malam, waktu itu sempet juga gitu. Akhirnya saya ambil waktu, saya berdoa, saya cuma tanya, loh Tuhan kok saya jadi begini? Ya, kok jadi begini gitu ya. Nah, Tuhan kasih hikmat. Kasih hikmatnya apa? Saya buat agenda gitu, mulai kan. Walaupun kerja dari rumah, jadi tipsnya saya seolah-olah saya tetap ngantor. Jadi saya tetap bikin agenda nih, ngapain, pagi ngapain, jam sekian ngapain. Loh saya nih ibu rumah tangga juga orang yang mesti kerja kan. Jadwal rutin saya tuh setiap hari ya, jam 6, jam 5 tuh udah di dapur, udah gak bisa dicegah. Jadi jam 5 gitu juga? Udah masuk dapur, jam 5 udah saya doa, udah masuk dapur. Karena saya mesti masak, setiap hari harus masak untuk yang di rumah. Jadi walaupun saya work from home, jam 5 itu udah mau lari ke dapur. itu udah kayak rutinitas. Jadi saya mengikuti gitu ya, rutinitas saya buatkan agenda. Terus jam berapa nih anak-anak mesti belajar dari rumah. Kan sudah ada pesan-pesan ya, maksudnya dari sekolahnya. Sekolah kan memang banyak sekali ya, yang digunakan lah, sistem yang digunakan banyak. Kita nggak bisa matok satu sekolah begini sistemnya itu yang terbaik. Saat ini kayaknya nggak cocok juga gitu ya. Karena kondisinya seperti ini, nggak ada yang pernah tahu bahwa akan seperti ini kondisinya. Jadi dari situ kita akan lihat, nah anak kita yang mana nih? Kita kalau bilang anak kan mau pakai apa nih standar UNESCO gitu ya. Kalau standar UNESCO malah sampai berapa umur sekian puluh masih anak-anak gitu kan maksudnya sebutnya ya. Nah tapi kalau saya bilang mungkin ini dulu deh, anak kita ini balita atau SD, SMP atau SMA. Jadi kita kasih batasan aja. Kalau yang sampai SD lah ya, itu masih butuh ya mami-mami lah pasti kan. Ina anaknya juga mami-mami ya masih ya. Sedangkan yang SMP, SMA kayaknya maminya lebih ini nih, lebih kayak Bu Sinta gitu ya. Cuman di monitoring aja udah oke gitu ya. Jadi makanya kita juga harus buat agenda buat anak-anak. Jam berapa mereka mesti belajar, tugas dari sekolah jam berapa yang harus dikerjain. Ya. Dan itu mesti diatur seperti itu. Kadang saya pernah loh dengar saking nih anaknya udah kejar-kejaran tuh mama sama anak di rumah. Jadi gak mau belajar, anaknya kejar-kejaran. Akhirnya mamanya bingung juga konsultasi ya ke beberapa pakar ya, pakar pendidikan, diseragamin, dipakein seragam anaknya. Jadi kalau jam sekian langsung ayo pakai seragam. Nah begitu pakai seragam anaknya langsung duduk. Karena dia udah merasa dia udah ada di sekolah gitu kan. Jadi dia langsung duduk, langsung dia mana mami yang mesti dikerjain, mana dikerjain. Nah dia udah. Jadi anak-anak juga punya agenda dan juga orang tua mesti memberikan waktu untuk anak-anak itu juga bisa bermain sendiri. Enggak terus dijujelin, mesti ngapain. Jadi kalau seperti saat ini menurut saya mungkin yang paling bijaksana kalau kita memberikan life skill ya kepada anak-anak. Yang kadang jarang gitu loh mereka dapat lewat jalur akademik. Jadi life skill itu penting. Life skill yang saya bisa kasih contoh ya. Mungkin anak-anak kayak anak-anak dua ini ya, masih kecil-kecil nih kalau diajak ke dapur seneng gak nih Bu Rita? Seneng banget ya. Iya. Kalau diajak ke dapur seneng ya? Sama mama ya. Seneng pasti diajak ke dapur. Nah kalau diajak ke dapur apa enggak belajar? Belajar dong. Anak-anak seperti ini kalau diajak ke dapur belajar. Mereka bisa belajar tekstur, mereka belajar rasa, mereka belajar size, ukuran, mereka belajar warna, ya bentuk, itu mereka belajar gitu. Jadi itu kemampuan yang saya boleh bilang keterampilan seumur hidup ya, life skill itu penting. Dan kalau yang udah agak gede mungkin biasa tahu beres, sudah disajikan tuh Bu Arta tuh yang rajin masak. Misalnya langsung mami pulang sekolah tinggal buka tudung saji udah tarara, udah siap semua kan. Mungkin saatnya sekarang ajar kupas bawang, betul ya. Ajar kupas bawang, ajar potong bawang kan yang berguna ya. Saya rasa seorang wanita juga walaupun sekolahnya tinggi banget nantinya pasti akan masuk dapur juga suatu hari itu. Jadi kemampuan life skill seperti itu penting. Kalau yang buat
pertukangan juga saya rasa perlu diajarkan ya. Nggak pakai gender kok. Dapur pun nggak pakai gender. Ya, bebas, semua boleh masuk. Ya, pertukangan juga penting ya. Kayak Bu Oke nih Gagah Perkasa bisa nukang gitu kan. Itu kan kalau umpamanya ada yang nggak beres engselnya, nggak usah tunggu suami pulang dari kantor. Udah mana obeng langsung kan. Perkasa tapi cantik loh Bu. Oh iya, tetap sisi yang bagaimana Tuhan menciptakan kita itu yang spesial tuh tetap ada gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu kan. Berarti Bu Foni kuncinya itu meskipun kita di rumah harus tetap disiplin ya melakukan kegiatan. Karena ada agenda tadi kan, kita buat agenda tadi juga supaya enggak kok sampai jam malam masih tetap kerja. Padahal kalau di hari normal jam 5 udah pulang, mungkin jam 6 udah pulang. Tapi kan kita juga walaupun work from home tetap ada waktu juga buat keluarga. Ya justru harus dimaksimalkan kalau menurut saya. Kapan lagi kita bisa benar-benar bareng gitu ya, maksudnya lengkap gitu. Ya, Lengkap supaya itu. polanya itu tetap berjalan seperti biasa, bangun pagi mungkin jam 6 ya jam 6, waktu mau berangkat sekolah juga seperti itu ya Bu ya. Jadi polanya agendanya harus ngikut seperti itu ya Bu ya. Ya seperti itu. Cuma satu lagi nih boleh nggak Bu? Boleh. Bagaimana sih posisi orang tua ketika anak-anak itu harus belajar dari rumah? Nah ini yang bikin kan pusing dia dia seolah-olah bertindak seperti seorang guru tapi kan dia bukan guru loh Bu ya. Bermain peran. Iya gitu loh, dia kan Iya. bukan guru sebenarnya. Benar sih sebenarnya gini, itu juga yang bikin mohon maaf ya, mama-mama stres. Orang tua stres karena saya ya dengan teman-teman lumayan dari dunia pendidikan, kebanyakan kami itu belajar seorang guru itu butuh 4 tahun minimal untuk belajar ya berbagai disiplin ilmu tentang keguruan gitu kan. Nah ini tiba-tiba nih ujuk-ujuk orang tua harus jadi guru di rumah. Itu kalau menurut saya sebaiknya, saya juga punya anak ya yang sedang school from home, ada 2 gitu. Tapi karena anak saya udah remaja, jadi saya lebih memposisikan diri itu sebagai motivator, sebagai fasilitator buat mereka. Jadi enggak lagi main guru-guruan lah istilahnya, ini ada murid ada guru. Mungkin orang tua akan jauh lebih baik kalau dia melakukan pengasuhan lewat bimbingan ya. Jadi enggak ada sampai saya dengar, aduh sampai bertengkar sama anak gara-gara anaknya nggak mau belajar. Kayaknya nggak boleh kayak gitu ya, kan nanti tambah stres. Anaknya stres, mamanya stres. Toh juga kerjaannya tugasnya nggak selesai juga. Akhirnya yang bikin tugasnya malah mamanya. Karena udah keburu waktunya, deadline-nya nggak selesai, mamanya yang ngerjain. Nah mungkin bisa dicoba kalau kita lebih memotivasi aja, memberikan fasilitas kepada anak, didampingi. Karena bagaimanapun juga ini kesempatan yang baik ya, anak-anak bisa lebih mandiri gitu. Dengan seperti ini gitu ya. Nah, Iya benar Bu. benar ya? Dalam kesempatan yang saat ini nggak diduga, ternyata malah menghasilkan yang baik. Ya, ini saya mau sharingkan ini di keluarga kami Ibu. Jadi selama ada kegiatan yang ada di rumah nih sekarang semuanya di rumah, lebih banyak punya waktu. Dengan anak-anak, dengan suami ya. Wah waktunya yang kemarin bersama sih, cuman nggak kualitas gitu, nggak kebersamaannya. Iya, tapi saat ada kami bersama dalam rumah, lalu kita bisa ada sesuatu yang kita dapat. Nah salah satunya, ini sebenarnya salah satu hal yang menjadi kerinduan dari kami yaitu membangun mesbah keluarga. Jadi kalau kami kemarin kan kami berdua nih kerja Ibu ya. Kami kerja terus menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Jadi jamnya itu cepet sekali. Jadi untuk waktu bersama berdoa itu sepertinya kok nggak ada yang cukup. Iya buru-buru gitu ya. Jadinya dengan waktu yang kami sekarang ini ada, wah kita dapat waktu yang lebih banyak. Nah, di situ saya mengajarkan, kebetulan saya punya anak yang remaja, jadi saya ingin juga membekali dia dalam masa remajanya ini untuk dia bisa menjadi anak-anak remaja yang berkualitas juga, menjadi kualitas untuk generasinya dia juga. Nah, saya melatih mereka untuk beribadah. Nah, kebetulan kita ibadahnya juga secara online, ya kan. Saya melatih mereka bukan hanya sekedar ibadah dinyalakan streamingnya, ya.
lalu kita nonton bersama, enggak. Tapi kami tetap melatih mereka untuk beribadah yang dalam tanda kutip adalah yang hormat dan takut akan Tuhan. Ya, kami sediakan mereka untuk menyiapkan diri, mandi pagi, ya mandi tetap pagi hari seperti waktu kita ke gereja. Jadi menyiapkan mereka mandi, lalu mereka juga harus berpakaian rapi. Oh, nggak compang-camping, nggak seperti biasa, nggak boleh yang asal, baju rumah enggak. Karena kita mau menghadap kepada Raja segala raja. Saya bilang menyampaikan kepada mereka bahwa kita nih beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar itu, saat kami juga ada mempersiapkan, jangan lupa mempersiapkan persembahan. Iya betul. Iya, betul. persiapkan persembahannya, jangan lupa anak-anak dilatih untuk memberi, menabur ya. Kami siapkan karena kita udah nggak bisa langsung ngasih, ingat ditransfer ya gitu. Anak-anak udah langsung, mah titip ya nanti ditransfer gitu. Puji Tuhan kami melatih mereka dalam hal kecil dan nggak ada yang mustahil, apa yang kita sudah tanamkan kepada mereka sejak dini itu bisa menghasilkan hal yang baik. Karena kami sebagai orang tua bisa memberikan atau memberikan warisan, yaitu warisan yang hidup. Nilai-nilai hidup yaitu seperti legacy ya. Ada legacy, ada warisan hidup yang mereka boleh menjadi bekal di masa mereka nanti perjalanan hidup bersama Tuhan. Sepertinya itu aja sih kalau dari saya bersyukur sekali kalau waktu yang luar biasa ini dapat kita nikmati bersama dengan ucapan syukur pastinya sehingga tidak ada yang menjadi muram tapi tetap bersuka cita bersama Tuhan. Puji Tuhan, itu aja sih Ibu. Quality time ya. Yes, benar-benar berkualitas gitu waktunya ya dan bersama keluarga. Ya kita harus bisa memanfaatkan tentunya setiap momen yang ada ini, nggak boleh berlalu begitu saja. Sayang kalau berlalu begitu saja. Karena saya percaya nggak mungkin balik yang begini lagi momennya. Nggak ada yang mau kan kayak begini juga lagi kan kondisinya. Tapi itu justru kita bisa menggunakan dengan yang terbaik gitu ya. Nah kayak Bu Sinta itu apalagi Bu? Yang keluar masuk dapur dari tadi ya, masa pertumbuhan. Ya, nanti akan ada hubungannya dengan apa yang saya bagikan ya. Saya akan bagikan tentang bagaimana mengelola keuangan pada masa pandemi seperti ini. Karena ini yang menjadi topik bahasan di mana-mana gitu ya. Karena harus berhemat, berhemat, dan berhemat. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita minta hikmat bagaimana supaya di masa pandemik ini kita tetap bisa mengelola keuangan keluarga itu dengan bijak. Karena kita harus benar-benar berhemat gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi pemasukan. Apakah pemasukan kita itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Kalau sudah cukup berarti aman, gak usah diomongin ya. Tetapi kalau penerimaan, pemasukan yang kita terima itu pas-pasan atau bahkan kurang, berarti kita mesti cari cara bagaimana dengan seberapa uang yang ada itu kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Makanya yang kedua kita harus mengatur ulang pengeluaran keluarga gitu. Karena dari situ nanti kita akan bisa melihat mana biaya-biaya yang mengalami kenaikan, mana biaya yang mengalami penurunan, mana biaya yang tidak terpakai sama sekali gitu ya. Pada saat sekarang ini biaya yang mengalami kenaikan adalah misalnya pemakaian listrik ya. Karena 24 jam di rumah tentunya kita lebih lama menggunakan AC. Lalu juga pembelian kuota. Karena semua anggota keluarga nggak mau garing dong tinggal di rumah, ya kan? Mau cari hiburan nih lewat internet gitu. Lalu yang paling penting ini, biaya makan, ya kan? Karena anak-anak aktivitas hanya di rumah, bangun tidur yang dicari makan. Selesai belajar, tanya makan. Capek belajar, lalu main, makan lagi gitu. Makanya ini bisa membengkak gitu. Nah, tapi ada juga biaya yang menurun. Yaitu salah satunya adalah biaya transportasi, ya kan? Otomatis karena kita tidak kemana-mana, kita cuma di rumah, biaya transportasi ini akhirnya berkurang. Ada juga biaya yang tidak terpakai, misalnya kalau dulu kita yang pernah menganggarkan
wah kita ada budget untuk nonton ini satu keluarga gitu kan ya. Ada lagi yang menganggarkan biaya perawatan ke salon kecantikan begitu. Ada juga yang menganggarkan kita makan keluar gitu ya. Nah pada masa sekarang ini biaya-biaya ini tidak akan terpakai karena kita hanya di rumah. Jadi dari biaya yang tidak terpakai itu bisa kita alihkan untuk menutupi dana yang mengalami kenaikan tadi. Gitu. Jadi sebisa mungkin biaya yang tidak terpakai, kemudian biaya yang mengalami penurunan bisa menutup dari biaya yang mengalami kenaikan itu. Tapi kalau seandainya sudah kita alihkan tetapi masih belum cukup, berarti kita harus menekan pengeluaran yang kita lakukan. Ya kan? Kembali lagi kepada berhemat. Apa saja yang bisa kita hemat? Kebutuhan pokok itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan pokok itu apa saja? Berupa kewajiban, ya kan? Bayar listrik, bayar telepon, bayar air, uang sekolah anak, jangan lupa. Itu yang harus kita prioritaskan untuk dibayar. Kemudian kalau kita punya tanggungan untuk sewa kos gitu ya, ataupun yang sedang sewa rumah tapi bisa bayar per bulan, itu juga harus kita utamakan, kita harus bayar dulu. Ya, jadi BPJS juga jangan kondisi seperti ini malah kita tidak bayar BPJS, alasan nggak punya uang gitu ya. Kalau ada apa-apa nanti malah kita akan repot, makanya tetap dibayar. Kemudian untuk yang punya cicilan bagaimana? Cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan motor, kita bisa mengajukan relaksasi kredit ya, karena nanti kredit kita mungkin akan dipelajari dulu, karena di situ relaksasi kredit itu kan akan ada aturannya gitu. Jadi mungkin kita akan mendapatkan keringanan untuk membayarnya mungkin ditunda atau bagaimanalah, pokoknya kita berusaha dulu untuk mengajukan keringanan gitu. Kalaupun kita punya uang, kita bisa bayar seberapa yang kita punya gitu ya. Misalnya kita punya 1 juta, ya bayar 500.000 supaya nanti ke depannya setelah pandemi ini kita juga nggak akan terlalu berat untuk membayar kembali cicilan kita. Itu. Kemudian untuk langkah praktisnya, bagaimana untuk menyiasati yang biaya makan minum tadi, ya, karena seperti saya, anak saya 3 masa pertumbuhan semua, gitu ya. Jadi harus banyak stok makanan, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari toko-toko yang mereka memang mempunyai harga khusus. Ada toko I dan toko A, itu mereka punya harga khusus pada barang-barang tertentu yang mereka jual. Ada minyak goreng, ada beras, ada telur, ada susu, keperluan rumah tangga yang lainnya, itu harganya di bawah harga normal. Atau kalau kita mau cari murahnya lagi, kita bisa beli di pusat grosir, jangan di swalayan atau di supermarket, karena itu akan lebih mahal. Kemudian juga yang saya lakukan adalah saya memakai produk lokal, karena itu harganya pasti lebih terjangkau daripada kita menggunakan barang import gitu ya. Lalu saya juga menurunkan standar konsumsi saya gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau saya sih beras nggak terlalu pilih-pilih ya, tapi ada orang itu yang beras harus enak gitu ya, harus yang mahal, bermerek. Zaman seperti ini jangan lihat merek dulu deh, jangan lihat harga yang mahal dulu deh. Pokoknya kita bisa makan, kita cukup kenyang, itu sudah baik gitu ya. Supaya penghematan kita itu benar-benar bisa kita lakukan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika kita melakukan penghematan, jangan lupa suami dan anak-anak dikumpulkan. Ya, diberitahu juga bahwa ini loh kondisi keuangan kita seperti ini, jadi mama harus melakukan penghematan. Jangan nanti kita tidak kasih tahu mereka, nanti kita bisa menuai protes dari suami dan anak-anak. Ya mah makannya kok cuman ini terus gitu ya. Jadi mereka juga harus berusaha mengerti dengan kondisi yang sekarang ini.
Memang kita tidak berharap selamanya seperti ini, tetapi inilah yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian saya juga bisa lakukan yaitu dengan menyederhanakan menu gitu ya. Lebih ke yang praktis saja. Kalau dulu dari sarapan, makan siang, makan malam, mungkin harus ada makanan pembuka ya, sampai makanan penutup semuanya ada. Tapi kalau sekarang untuk berhemat, saya rasa cukuplah sarapan itu dengan buah gitu ya, dengan susu cukup gitu ya. Dan buahnya juga jangan buah anggur gitu ya, pepaya gitu kan. Yang penting cukup sehat gitu. Yang penting itu cukup memberikan asupan gizi untuk kita. Atau kita pilih yang praktis-praktis saja, misalnya mie goreng gitu kan. Sudah ada karbohidratnya, dikasih sawi hijau sudah ada sayurnya, dikasih telur sudah ada proteinnya. Kalau ada persiapan daging ayam bisa kita tambahkan lagi gitu. Buat saya sekarang harus cari yang praktis kalau buat saya ya. Jadi supaya saya tidak terlalu repot juga mikir karena kalau anak saya itu mereka lebih ke makanan harus selalu fresh gitu ya. Jangan makan pagi, siang, malam itu saja gitu ya. Jadi saya juga perlu kreativitas yang baru nih. Mau apa lagi ya? Mau apa lagi gitu. Jadi sekarang sayur satu jenis, lauk satu jenis pun sudah cukup buat saya. Kalau dulu mungkin sudah ada ayam, masih ada tahu tempe, ada ikan, ada telur, pokoknya rame di meja makan. Tapi kalau sekarang saya kasih tahu anak-anak apa yang ada di meja kalian harus bisa makan. Tidak boleh pilih-pilih menu. Dulu nggak suka sayur asem, nggak suka sayur lodeh. Sekarang harus bisa makan. Sekarang harus mau makan. Jadi sekalian untuk mendidik mereka bisa makan semuanya. Seperti itu ya. Jadi itu dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa menabur di saat kesulitan. Gitu ya. Kita menabur di gereja, kita menabur untuk orang-orang yang memerlukan juga. Seperti tadi Feni sudah bicarakan kepada kita bisa saling support untuk saudara-saudara di komunitas kita. Mereka yang memerlukan pekerjaan, mereka bisa berjualan dengan barang dagangan yang mereka miliki. Kita yang mempunyai berkat lebih, kita bisa membeli dari dagangan mereka. Gitu. Jadi kondisi seperti ini pun saya tetap mikir bagaimana saya bisa mencukupi diri saya sendiri, tetapi saya juga masih harus bisa memberkati orang lain. Ya, yang pasti semuanya Tuhan akan cukupkan ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Dari saya itu saja Bu. Ya, ya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi jangan juga mama-mama harus belajar. Jangan sampai gini, hari ini apa Ma? Sop. Besok apa? Capjay. Besok apa? Oh ini. Terus anaknya terakhir gini, Ma rasanya mirip-mirip. Ya. Jadi itu juga akan berinovasi ya. Masa kesulitan tuh harus membuat kita berinovasi. Betul ya. Kopis goreng lagi gitu kan. Lain lagi ya. Nah kita mau dengar juga ini. Apa lagi dong yang lainnya tadi tuh sempat juga. Supaya nggak stres tadi kan ya kita. Karena kan sekarang anak-anak di rumah sepanjang hari, boleh dibilang 24 jam kita bersama mereka. Mungkin para wanita juga perlu untuk bisa bagaimana dia bisa menghandle dirinya sendiri karena sepanjang hari bersama keluarga selama 24 jam. Nah kalau saya bisa sharingkan itu mungkin kayak tadi yang dibilang berinovasi, berkreasi ya kan. Nah ini bisa kita lakukan. Jadi kita lakukan kreativitas, coba-coba resep-resep apa gitu ya. Kita tadi juga kan Bu Foni juga bilang perempuan tuh mau sekolah tinggi sampai seberapa juga ujung-ujungnya masuk dapur gitu kan ya. Nah apalagi kayak saya sehari-hari biasanya kan ada homeschooling yang harus saya kelola ya kan. Ada bimbingan belajar dan child care itu juga harus dikelola. Jadi saya itu terus terang hari-hari itu jarang masuk ke dapur. Tapi dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini, jadi lebih sering masuk ke dapur, coba-coba
apa bikin apa gitu ya, sampai pernah kapan itu anak-anak itu pengen makan pizza gitu ya. Kita tahu sudah banyak sale gitu kan ya, walaupun di luar mungkin ada sale pizza 100 dapat 4, tapi kan itu lumayan uang 100.000 kita beli pizza untuk 1 kali makan, tapi kalau kita pakai belanja itu bisa mungkin 2 hari buat makan ya. Jadi saya bilang sama anak-anak, ayo kita bikin sendiri gitu. Kita bikin sendiri, saya ajak kita bikin pizza, anak-anak ikut bikin gitu ya. Jadi mereka ikut bikin, akhirnya kita bisa berhemat, berkreasi lah. Jadi mumpung sekarang kondisi kayak gini, kita punya kesempatan banyak berkreasi, berinovatif ya kan. Coba-coba apa yang bisa kita lakukan. Terus juga kita juga bisa tanam benih, itu kan kayak ada yang memberkati saya dengan pokcoy ya kan. Ini kan juga kasih ide gitu ya, kita bisa tanam benih. Terus bisa juga belajar. Kalau kita ibu-ibu nih biasanya sudah gaptek gitu kan ya, enggak bisa ngikutin anak-anak remaja itu cepat sekali mereka bereksplor gitu ya. Kita gaptek, nah ini kesempatan kita bisa belajar. Kita bisa ya kuranginlah gaptek kita bisa berlatih. Terus kita juga bisa mungkin ya walaupun di rumah kayak tadi Bu Rita bilang, tetap aja kita berdandan kayak ibadah di gereja gitu kan. Jadi ya walaupun di rumah ya berdandan gitu kan. Mungkin kalau yang enggak bisa kurang ahli berdandan, nah sekarang waktunya berlatih gitu kan. Biar tetap tampil cantik gitu. Stay at home, stay beauty kan gitu ya. Jangan lupa selfie. Kemudian yang kedua kita juga bisa lakukan aktivitas bersama anak-anak. Ya. Kayak tadi saya bilang bikin pizza gitu kan. Jadi dengan adanya kesempatan lebih banyak di dapur, itu anak-anak itu sampai bilang gini, wah ternyata kalau bunda yang masak enak ya, kita makannya nambah terus gitu. Ya jadi Puji Tuhan. anak-anak dilibatkan kayak tadi kan ditanya seneng gak diajak masuk ke dapur, seneng kan diajak berkreasi, beraktivitas. Terus juga kita kalau tanam benih kita ajak anak-anak. Biar mereka juga beraktivitas, ini waktunya kita ajarkan kepada mereka tanggung jawab. Kasih mereka tanggung jawab untuk mereka juga berlatih juga disiplin waktu, nyiram tanamannya, ngerawat tanamannya. Sekarang ini tanggung jawabmu gitu kan. Nah terus kita juga jangan lupa kita perlu olahraga ya. Kita perlu berolahraga. Jadi kita ajak anak-anak kita olahraga lah. Di halaman sambil berjemur. Anak-anak kalau diajak berjemur aja kan aduh panas nggak mau gitu. Jadi kita ajak sambil mungkin lempar tangkap bola, senam-senam, stretching ya. Jadi kita ajak mereka untuk berolahraga dan berjemur bersama. Terus juga ajak bermain bersama anak-anak. Kita bikin permainan-permainan tradisional dan ajarkan itu karena anak-anak sekarang sudah boleh dibilang mereka nggak lagi mengenal permainan tradisional. Terus ajak juga anak-anak juga bisa diajak untuk berkreasi, mereka bikin papet, mereka bikin panggung siluet. Terus siapa yang nonton? Ya kita orang tuanya dan kakak-kakak yang lebih besar jadi penontonnya. Anak-anak mereka yang main. Banyak ya yang bisa kita lakukan ya di masa-masa seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya dari semua yang kita dengar tadi, sharing-sharing yang kita dengar tadi itu memang yang dibutuhkan adalah saat ini kemampuan untuk beradaptasi itu ya. Kemampuan beradaptasi itu penting banget karena beradaptasi itu salah satu terjadinya adaptasi itu karena dipaksa. Karena kita terpaksa sehingga kita harus melakukan adaptasi ini. Karena kalau ada kesulitan itu membuat kita memiliki energi. Kesulitan itu membuat kita ada energi, membuat kita melihat ada kesempatan. Ya, kalau semuanya mudah, maka kreativitas itu nggak keluar, inovasi itu nggak keluar, ketahanan itu nggak keluar. Ya, jadi bersyukur kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, spesial,
Dan dari semua ciptaan Tuhan hanya manusia saja yang mampu beradaptasi dengan luar biasa. Ya, jadi kita tetap bersyukur, berpengharapan kepada Tuhan, karena selebihnya kita minta hikmat dari Roh Kudus, pasti kita akan berhasil. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Warga kerajaan Allah, KM kita udah selesai dan tetap bersemangat, tetap mengucap syukur karena pengharapan kita dan masa depan kita gilang gemilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai jumpa pada KM berikutnya. Mulai bulan Mei 2020, program Crowds of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session hadir dengan jam tayang yang baru.
Saksikan program ini hanya di YouTube channel Rock Ministry TV. Jangan sampai ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nikmati juga program kami yang lainnya di official website kami di www.rockministry.tv. Don't miss it, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur pada apa yang kita punya. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Karena semua tergantung sudut pandang kita.